Halo Sobat Osagri, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di Osagri Podcast, obrolan seputar agribisnis. Ya Sobat Osagri, kali ini kita dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita kedatangan seorang dosen yang sudah lama sekali di Departemen Agribisnis, pengalamannya sangat banyak sekali. Teman-teman kalau dari Departemen Agribisnis pasti sudah tahu ya siapa yang sedang duduk di samping saya ini. Nah, saya coba memperkenalkan begitu teman-teman sobat Asagri. Beliau adalah Profesor Dr. Amzul Rifin SPMA. Selamat datang Bapak. Makasih Mas Amai udah diundang di podcast ini. Iya, Pak. Terima kasih kembali Ya, Bapak sudah bersedia ya, hadir dan mungkin ini Pak untuk mengawali Pak, kita sama-sama ajak dulu nih untuk oke. penonton di sini sobat Osagri untuk jangan lupa like dan komen di video ini. Oke. Meskipun nanti pada akhirnya kita akan ingetin kembali. Ya, Oke, Pak. Buat sobat Osagri jangan lupa untuk like video ini dan juga komen di sini dan jangan lupa subscribe gitu, Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak ajakan Bapak untuk teman-teman Osagri. ya jangan lupa untuk like, subscribe. Jadi jangan hanya menonton tapi juga subscribe dan juga like. Oke, Oke. jangan lupa ya Sobat Osagri. Terima kasih Mbak Amzul sudah bersedia mempromosikan Osagri podcast kita pada kali ini. Oke, Sobat Osagri, buat yang penasaran nih, Pak Amzul ini kira-kira teman-teman tahu nggak angkatan berapa? Ayo, ayo Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, awal mula Bapak masuk IPB, keterima di IPB, kemudian hingga sampai seperti Oke, saat ini. baik, makasih Mas Amai. Baik, makasih. Jadi saya lahir besar di Bogor, gitu ya. Jadi kalau orang Bogor dulu angkatan saya itu pindah ke IPB itu eh, banyak lah gitu. Jadi saya angkatan 30. Jadi saya masuk IPB tahun 93. Jadi dulu tahun 93 itu tahun itu masih hampir 75% adalah USMI atau tanpa tes. Jadi dari sekolah saya itu dari yang USMI itu ada 48 orang yang masuk ke IPB waktu itu. Plus yang apa UMPTN atau yang tes itu hampir 60 70 lah ininya. Jadi uh, waktu tingkat satu dulu namanya TPB sekarang PPKU uh, apa saya udah punya jurusan dulu sosek sosial ekonomi pertanian jurusan agribisnis program studi agribisnis dulu. Nah jadi di tingkat dua baru masuk ke sosek di agribisnis dan alhamdulillah saya lulus tahun 98 jadi 5 tahun saya lulus dan kalau teman-teman tahu dulu 98 99 itu kan zaman krisis gitu ya. Jadi saya lulus orang malah dipecatin gitu ya. Nah, jadi dulu saya bingung juga nih mau kemana nih apa orang yang lain apa nyari kerja eh, saya malah fresh graduate gitu kan ya orang yang sudah bekerja dipecat karena krisis ekonomi waktu itu malah saya nyari kerja gitu dan kebetulan alhamdulillah tahun itu saya ditawari dulu ada namanya program Diploma 3 Manajemen Agribisnis MAB. Ruangannya di sini. Saya ingat makanya tadi sebelum podcast ini saya ke ruang sebelah itu dulu saya Oke. banyak nongkrong di situ dan ruangan ini. Jadi program itu mulai tahun 98. Jadi D3 MAB itu 98 dan saya termasuk salah satu yang pertama menjadi pegawai di MAB itu. Jadi saya selain jadi administrasi, kemudian juga mengajar. Jadi saya juga banyak ngajar kelasnya gitu ya. Jadi angkatan pertama kedua tuh MAB banyak kenal sama saya lah gitu ya, karena saya hampir masuklah untuk praktikum untuk kuliah gitu. Dan kemudian alhamdulillah tahun 2000 itu ada pembukaan ya untuk pegawai negeri. Alhamdulillah saya diterima dan saya adalah dosen terakhir dari pembukaan dosen terakhir untuk departemen atau jurusan sosial ekonomi pertanian agribisnis dulu. Dan itu terakhir yang masih menerima S1. Bukan, masih 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 boleh S1 ya, bukan Masih terakhir. boleh ya, baik. Masih boleh S1 tahun 2000. Jadi TMT saya 2000. Dan setelah itu ya saya mengabdi sejak itulah saya mengabdi di agak sosek dulu dan 2005 pindah ke Departemen Agribisnis. Jadi saya udah hampir 20
tahun lebih lah ya di IPB ini. Dan saya langsung, jadi habis lulus langsung mengabdi di IPB. uh, apa uh, Sebelumnya tidak punya pengalaman bekerja di luar juga gitu ya, Baik. dia langsung mengabdi dan alhamdulillah ya inilah mungkin jalan hidup saya gitu ya. Dulu saya berpikir enak kali kerja di Jakarta gitu ya, karena saya besar di Bogor, kerja di Bogor pula gitu kan ya, tapi ya ternyata enak juga lah kerja di Bogor juga gitu. Jadi uh, itu sampai sekarang alhamdulillah hampir 20 tahun lebih ini tetap di IPB Baik. gitu. Wow, teman-teman, itu inspiratif sekali teman-teman ya, dari Bogor untuk Bogor gitu ya Pak Amsul ya. Oke Pak, kira-kira Pak, teman-teman juga ingin tahu nih Pak, kira-kira apa yang memotivasi Bapak sehingga dari awal lulus tahun 1998 Hmm. itu sampai sekarang menjalani karir, itu motivasinya apa Pak? Oke, ya kita kan dalam dalam berkarir tuh kan kita ingin maju gitu ya. Jadi dulu waktu awal saya jadi dosen, saya berpikir saya harus kuliah gitu kan. Kalau nggak kalau nggak kuliah tidak akan maju gitu ya. Dan sejak awal pun saya sudah berusaha mencari beasiswa. Jadi dan saya apa ya, punya keinginan kalau bisa coba beasiswa di luar gitu ya. Dan itu jadi satu motivasi saya gitu ya. Jadi saya mencari-cari dalam dulu tahun 2003 itu proses saya dapat beasiswa 2003 itu proses dari 2001 dari 2000, jadi prosesnya panjang 2003. Alhamdulillah saya dapat beasiswa ke Jepang dan itu beasiswa namanya JICE, JICE, khusus untuk pegawai negeri, dan di Jepang itu program bahasa Inggris gitu ya. Dan alhamdulillah saya 2003 2005 sekolah S2, dan setelah saya pulang S2 saya pikir juga saya harus lanjut gitu ya, karena sebagai dosen ya harus harus kita kualifikasi kita harus yang paling tinggi, yaitu adalah doktor. Jadi pas saya selesai S2 itu saya langsung mencari beasiswa lagi dan alhamdulillah keterima. Jadi 2005 saya selesai, 2008 saya berangkat lagi untuk S3 ke Jepang lagi. Nah, jadi suatu motivasi saya adalah itu, supaya sekolah itu jadi motivasi saya supaya menjadi lebih baik gitu ya. Jadi mendapatkan pengalaman dan insya Allah pengalaman itu saya bisa share ke institusi saya, baik di agribisnis maupun di IPB. Jadi itu seperti itu Mas. Wow, super dan sangat memotivasi teman-teman ya. Bagaimana keinginan Pak Amzul untuk selalu mengembangkan sehingga tidak berpuas diri, selalu belajar itu menjadi satu hal yang memotivasi Pak Amzul untuk menjalani karir hingga saat ini. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan juga Pak perjalanan profesor, gelar Oke. profesor Bapak, karena kan tidak banyak yang bergelar profesor di bawah 50 tahun ya Pak ya. Orang tuh banyak lah. Nah, sekarang sudah banyak. Oke, mungkin bisa Banyak diceritakan orang. Bapak. Oke. Seperti Jadi saya selalu ingat perkataan Bu Dwi ya, bukan dia sebelumnya. Jadi apapun itu gelar atau apa itu betulnya bukan hanya tujuan pribadi, tapi itu adalah punya dampak terhadap institusi gitu ya. Jadi apa yang kita capai itu pasti berdampak kepada institusi. Dan alhamdulillah selama ini Departemen Agribisnis selalu mendukung untuk pencapaian itu gitu ya, baik agribisnis maupun IPB gitu ya. Nah, jadi ya saya tinggal jalani dan alhamdulillah bisa tercapai. Tapi itu saya selalu ingat berkata itu bahwa kita mencapai gelar apakah itu lektor kepala, lektor atau profesor itu bukan hanya untuk tujuan pribadi, tapi tujuan institusi. Jadi uh, kita dengan menggelar profesor ini yang akan berdampak juga departemen kita, gitu ya. Jadi bukan hanya pribadi. Dan jangan lupa uh, saya bisa seperti ini karena departemen agribisnis juga, karena IPB juga. Gitu. Jadi saling imbal balik lah. Dan saya bersyukur bahwa di agribisnis semua hal itu bisa didukung, yang bisa tercapai. Dan saya rasa teman-teman semua bisa lah ya, Mas Almay dan teman yang lainnya bisa juga tercapai, asal memang ya harus semua ada proses gitu ya, semua ada proses, kita kita belajar bagaimana mencapai itu dan kita jalani ya. Dan saya rasa sekarang semua fasilitas sudah disediakan, jadi kita tinggal tinggal apa ya, kita jalani lah gitu. Jadi jangan jangan apa ya,
kita harus berusaha, ya kan biayanya yang paling susah atau sulit adalah penelitian gitu ya. Penelitian sekarang IPB juga udah banyak funding, kemudian kita juga udah banyak menyediakan fasilitas, jadi seharusnya semua bisa gitu. Jadi menurut saya apa uh, saya dapat gelar profesor itu adalah berkat dukungan dari departemen juga dari PB gitu ya. Kalau tidak dukung itu saya rasa tidak bisa gitu ya, tidak. Dan itu jadi motivasi saya untuk itu bisa membuat lebih baik lagi karena dampaknya adalah ke institusi juga gitu ya. Dan dengan adanya sekarang kan kita bertambah profesor itu kan kita bisa buka program S3 gitu ya, dan itu kan balik lagi dampaknya ke agribisnis dan juga ke IPB gitu. Oke, terima kasih Pak Amzul. Itu teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa besar itu tak lupa dengan siapa yang sudah Ya, berperan gitu ya Pak, ya, kira-kira ya Pak. ya, Ini ilmu padi teman-teman ya. Jadi semakin kita tinggi juga kita harus semakin menunduk bahwa kita tidak bisa besar sendirian, bahwa ya, kita punya peran-peran dari pihak ya, lain begitu ya Pak. ya. Baik. Selanjutnya nih Sobat Osagri pasti penasaran. Kalau Sobat Osagri sudah pernah buka websitenya Departemen Agribisnis, pasti kalau membuka profilnya Prof. Amzul, itu melihat bidang keahliannya Prof. Amzul adalah agribisnis atau international development atau pengembangan internasional. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak kepada Sobat Osagri bidang keahlian ini seperti apa Pak? Oke, jadi ya saya udah mulai mencoba lebih fokus ketika saya S2 gitu ya. Di waktu saya S2 itu tesis saya tentang perdagangan internasional, international trade, tentang sawit gitu ya. Jadi ketika itu saya melihat bahwa sawit itu salah satu komoditi utama Indonesia, dan kita komoditi utama dan juga komoditi ekspor gitu ya. Jadi saya sejak S2 itu sudah mulai untuk mengkhususkan di sawit, dan S3 saya juga disertasi saya tentang sawit juga. Jadi uh, sudah fokus ke sana, dan semakin kesininya mungkin saya juga melihat dari sisi pedagang komoditi lainnya, misalkan kakao, karet gitu. Jadi memang lebih lebih ke perdagangan, dan kemudian adalah komoditi perkebunan gitu ya. Nah, selain itu juga ya dari sisi, karena kita agribisnis ya, jadi kita juga coba belajar dari sisi lain seperti on farm-nya juga, marketingnya, dan juga pengolahannya itu juga. Tapi memang dari awal saya mencoba mengkhususkan dari sisi perdagangan nasionalnya gitu. Jadi khususnya sawit itu. Itu yang saya sudah rintis sejak S2 itu. Oke, baik Pak. Hmm. Berarti apa namanya potensi pertanian kita jangan cuma di dalam negeri saja ya Ya, Pak, tapi juga harus melibatkan luar ya, negeri. Oke, selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang akan ditanyakan juga ke beberapa narasumber lainnya. ya. Kira-kira, menurut Bapak, seberapa besar peran dari keluarga untuk menjadikan Bapak seperti sekarang ini? Oke, ya tanpa dukungan keluarga ya saya nggak bisa seperti ini juga gitu ya. Jadi dulu saya ingat waktu saya mencari-cari beasiswa itu, uh, S2 terutama itu, saya ingat saya menikah tahun 2001. Jadi dulu waktu awal-awal itu saya mencari beasiswa dulu, kan tidak segampang sekarang ya nyari beasiswa dulu, tidak ada LPDP, dulu kita banyak mencari beasiswa dari funding dari luar gitu ya. Jadi saya dulu awal-awal nikah, saya sama istri saya itu nyari pergi ke pameran pendidikan gitu ya, pameran pendidikan di hotel-hotel Jakarta, kita cari peluang-peluang, dan alhamdulillah dapat gitu. Jadi uh, saya tidak bisa sampai ke sini nggak bisa tanpa ada keluarga, terutama istri dan anak saya gitu kan ya. Dan uh, mereka juga kan seperti ini kan, mereka juga berkorban gitu ya, saya banyak tinggalkan, dan apa uh, mereka juga banyak, saya banyak waktu waktu saya banyak juga tidak bersama keluarga gitu ya. Dan ini kalau memang apa mereka komplain ya itu wajar gitu ya. Dan menurut saya karena pengorbanan mereka juga saya bisa seperti ini gitu. Dan saya rasa itu berlaku untuk semua, apalagi kita kepala keluarga ya, laki-laki itu kalau tanpa ada dukungan keluarga kita tidak bisa lah mencapai posisi tertentu gitu ya.
Mungkin gitu Mas Amri. Baik Pak, Masya Allah teman-teman, bahwa peran keluarga ini sangat besar perannya untuk menjadikan Pak Amzul seperti sekarang ini ya Pak. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, kira-kira Pak, ini pertanyaan yang mungkin agak santai untuk Hmm. sekarang. Ada nggak sih Pak hal yang sudah Bapak pikirkan sejak lama ingin Bapak lakukan, tapi hingga saat ini hal itu belum pernah Bapak lakukan gitu? Dulu saya keinginan saya udah tercapai. Saya dulu ingin sekolah di luar negeri. Itu. Setelah itu saya rasa udah nggak ada lagi, tapi udah mengalir aja lah gitu ya. Tapi eh, ya mungkin karena anak saya udah besar juga ya sekarang, ya saya pengen lihat anak saya juga berhasil gitu ya. Tapi untuk diri saya rasa udah banyak hal yang Tuhan berikan ke saya, saya udah lebih lah. Dan itu adalah sebuah uh, keberkatan, berkah bagi saya, bagi keluarga yang dulu saya tidak pernah kebayang gitu. Jadi saya dulu simpel aja, saya pengen sekolah luar negeri itu mau dimanapun, nggak, tidak pokoknya pengen sekolah di luar gitu. Dan alhamdulillah itu tercapai, dan mudah-mudahan itu bisa juga saya tularkan ke teman-teman, ke mahasiswa. Makanya saya selalu encourage mahasiswa saya atau teman-teman yang lainnya kalau mau melanjutkan pendidikan, ya cobalah se apa semaksimal mungkin gitu. Apakah kalau punya kesempatan sekolah keluar, kalau punya kesempatan sekolah dalam negeri gitu ya. Jadi karena banyak hal yang kita bisa capai dengan sekolah, baik di dalam maupun luar negeri. Dan sekarang kesempatan itu banyak gitu ya. Kadang-kadang tapi kita juga kadang kita harus punya effort lebih untuk mendapatkan itu. Nggak bisa sesuatu tuh datang disodorkan gitu, nggak bisa. Kalau ada effort itu ada usaha gitu ya. Jadi ketika kita mau sekolah itu ya kita harus buat proposal, harus persiapkan bahasa Inggrisnya gitu kan ya, dan itu butuh effort. Dan saya rasa ya, semua orang bisa asal memang ada usahanya gitu. Gitu Mas Oke, Amri. baik-baik. Terima kasih ya Pak Hamzul. Begitu Sobat Osagri. Jadi kita harus menerapkan atau menetapkan satu tujuan dan bisa jadi tujuan itu akan membuka pintu-pintu tujuan lainnya. Mungkin Ya, begitu ya ya, Pak. ya, Dan alhamdulillah nih Pak Hamzul sudah membagikan keinginannya untuk sekolah di luar negeri ya, dan itu sekarang sudah memberikan dan bahkan sudah tercapai teman-teman Sobat Osagri semuanya. Jadi buat Sobat Osagri jangan takut untuk bermimpi. Buat yang sekarang masih bingung nih mau beasiswa yang mana karena sekarang beasiswa sudah banyak ya Pak. ya. Itu teman-teman harus mungkin memastikan kembali, menetapkan, meneguhkan pilihannya mau mengambil beasiswa dan melanjutkan studi dan berdampak ke masyarakat luas dan ke Institut Pertanian Bogor. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, berhubung ya Pak, dan teman-teman Sobat Asagri juga for your information ya, jadi Pak Profesor Amzurifin ini akan berangkat ke Jepang sebentar lagi, betul ya Ya, Pak, ya, ya, menjadi atase pendidikan dan kebudayaan ya. di Jepang, di bagian Tokyo, di Tokyo Jepang. KBRI Tokyo. Wow teman-teman, ke Jepang, ke tempat dulu beliau kuliah. Jadi bagaimana impian itu di masa lalu dan masa depan ternyata terhubung teman-teman semua Sobat Asagri. Jadi berhubung Pak Amzul mau ke Jepang, kita mau tanya-tanya nih Sobat Asagri. Kira-kira ada pesan nggak Pak untuk kolega dosen dan juga tenaga kependidikan di Ya, lingkungan Departemen Agribisnis? ya jadi sebetulnya peluang itu kita sekarang ya, apapun peluang itu sekarang terbuka lebar gitu kan ya. Informasi sekarang sudah tersebar gitu ya. Jadi teman-teman melakukan apapun sekarang informasi sudah, mau misalkan mau sekolah di luar, mau sekolah dalam negeri, beasiswa sudah banyak. Atau mau kerja di luar. Saya pernah ketemu salah satu ekonomis di salah satu lembaga internasional gitu ya. Dia bilang representasi kita di lembaga internasional itu masih kurang gitu. Jadi peluang untuk misalkan di lembaga UN, ADB itu masih masih terbuka lebar gitu ya. Jadi dan saya rasa uh, orang-orang Indonesia punya kemampuan untuk mengisi itu gitu. Jadi uh, peluang itu terbuka lebar untuk bekerja di luar, di internasional, baik sekolah atau nanti misalkan untuk pekerja itu sangat terbuka lebar sekarang. Jadi apa uh, dengan sekarang tuh globalisasi, jadi kita jangan selalu menganggap dunia tuh udah tanpa
borderless gitu ya. Jadi tidak ada batas negara gitu ya. Jadi kita harus berpikir bahwa kita adalah warga dunia. Ya, jadi nggak bisa kita bawa, oh saya mau kerja di Indonesia saja, gitu. Nggak bisa. Kita harus warga dunia dan kita juga nggak bisa menutup mata bahwa nanti orang asing akan banyak juga ke Indonesia. Jadi kita akan bersaing dengan mereka juga gitu. Ya, jadi mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana ya? Banyak cara. Ya, kita harus mempersiapkan dari sisi kemampuan, ya, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan macam-macam. Dari sisi akademik saya yakin lah kita ketika kita masih lebih baik, ada hal yang kita masih bisa bersaing lah gitu ya. Tapi tinggal bagaimana kita mengasah diri, bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita, supaya kita bisa bersaing baik di dalam maupun luar negeri gitu. Dan sekarang saya lihat udah banyak anak-anak muda yang berkarir di lembaga di luar dan itu masih banyak terbuka lebar peluangnya gitu kan ya. Jadi asalkan siapkan kompetensinya, siapkan asah kemampuannya, dan ya harus selalu update lah informasi-informasi itu. Mungkin itu. Baik. Makasih. Ya, siap. Terima kasih Prof. Amzul. Mungkin ada bahasa Jepang yang saya tahu, Pak. Ikuzo gitu. Ayo. Ya, teman-teman sobat Osagiri semuanya, kita sudah sampai di akhir kegiatan podcast pada hari ini. Nah, kita juga akan kembali mengingatkan ya, Pak, untuk teman-teman sobat Osagiri yang belum pencet like, silahkan pencet like dan komentar dan subscribe di bawah ini. Begitu ya, Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Terima Amzul kasih. atas kesediaan waktunya dan semoga sukses menjalani Terima kasih. amanah menjadi Adikbud di Ya. Jepang. Ya, makasih. Terima kasih semuanya. Dadah.